Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Zainuddin Malik dari kelas C4 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101200068. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pendidikan agama Islam. Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas keutamaan sedikit angan-angan. Untuk yang pertama yaitu jangan tenggelam dalam angan-angan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdullah bin Umar, "Ida asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masai wa ida amsaita fala tuhad nafsaka bis subahi wa khud min sihatika qabla suqamika wa min hayatika qabla mautika fa innaka latadri ya abdallahi masmuka goda." Yang artinya, jika kamu sedang berada pada pagi hari, janganlah kamu berbicara kepada dirimu sendiri tentang petang hari nanti. Jika kamu sedang berada pada petang hari, janganlah kamu berbicara kepada dirimu sendiri tentang pagi hari. Jadikan hidupmu sebagai modal untuk menghadapi kematianmu, dan jadikan sehatmu sebagai modal untuk menghadapi sakitmu. Sesungguhnya kamu, wahai Abdullah, besok sudah tidak tahu siapa namamu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Ali Qamarallahu wajhahu. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua hal yang paling akuti menimpa kalian, yaitu menuruti nafsu dan banyak angan-angan. Sesungguhnya menuruti nafsu itu dapat menghalangi dari kebenaran, dan banyak angan-angan itu sama dengan mencintai dunia. Untuk yang selanjutnya, faktor yang menimbulkan banyak angan-angan dan cara mengatasinya. Ketahuilah, sesungguhnya ada dua faktor yang menimbulkan banyak angan-angan. Pertama, cinta dunia, dan kedua, kebodohan. Untuk pertama, cinta dunia. Seorang yang sudah begitu mencintai dunia, berikut segala kesenangan, kenikmatan, dan pesona-pesonanya, hatinya pasti merasa berat kalau sampai harus berpisah meninggalkannya. Akibatnya, ia enggan memikirkan tentang kematian yang menyebabkan terjadinya perpisahan tersebut. Siapa yang membenci sesuatu, ia pasti akan berusaha menolak sesuatu itu darinya. Kedua, kebodohan. Setiap manusia cenderung memandang hebat masa mudanya, sehingga banyak yang menganggap dirinya mustahil mati dalam usia yang masih belia. Orang yang perlu dikasihani ini tidak berpikir bahwa seandainya orang-orang yang sudah tua di negerinya dihitung, jumlah mereka tidak lebih dari 1/10 jumlah penduduk yang ada. Hal ini dikarenakan angka kematian di usia muda jauh lebih tinggi. Kematian satu orang tua dibanding 1000 kematian anak kecil dan anak muda. Nah, tidak sedikit pula yang berpikiran mustahil kematian akan terjadi dalam keadaan ia sedang sehat walafiat. Kematian tak mungkin terjadi secara mendadak. Orang seperti itu tak sadar bahwa semua orang itu sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil. Sebab kalau hal itu mustahil, maka sakit mendadak juga mustahil. Padahal kenyataannya setiap penyakit itu muncul secara mendadak. Dan jika ia sedang sakit, bukan mustahil pula bakal membawa pada kematian. Obat paling ampuh untuk membuat hati mau merenungkan kematian ialah dengan mengambil pelajaran dari kematian orang-orang yang dekat. Bagaimana mereka dijemput oleh kematian pada saat yang tidak pernah mereka duga. Orang yang selalu dalam keadaan siap dijemput kematiannya, ia benar-benar telah memperoleh keuntungan yang sangat besar. Sebaliknya, orang yang tertipu oleh angan-angan yang banyak, ia benar-benar telah merugi. Demikian pula, ia harus merenungkan tentang azab kubur, pertanyaan malaikat munkar dan nakir, peristiwa pengumpulan di padang mahsyar, peristiwa kebangkitan kembali huru-hara, dan perhitungan amal, serta yang kami akan seperti yang akan kami kemukakan nanti.
Dengan merenungkan semua itu bisa memperbaharui ingatan kepada kematian di dalam hati dan mendorong kita agar selalu dalam keadaan siap menghadapinya. Lalu ada tingkatan manusia dalam kaitan dengan angan-angan. Ketahuilah, dengan kaitan dengan angan-angan ini, manusia memiliki beberapa tingkatan. Di antaranya mereka ada orang yang berharap bisa hidup abadi di dunia dan menikmatinya untuk selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah, yang artinya masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Surat Al-Baqarah ayat 96. Ada juga orang berharap agar bisa hidup sampai lanjut usia semaksimal mungkin. Inilah tipe orang yang sangat mencintai di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hal kecintaan mencari kesenangan duniawi, seorang kakek menjadi muda kembali, sekalipun tulang lehernya sudah bengkok dimakan usia tua, kecuali orang-orang yang bertakwa dan jumlah mereka ini sedikit. Ada juga orang yang memperkirakan usianya tidak lebih dari 1 jam saja, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Wahai Abdullah, jika kamu berada pada waktu pagi hari, jangan kamu berpikir tentang waktu sore hari. Dan jika kamu berada pada waktu sore, jangan kamu berpikir tentang waktu pagi hari. Dan untuk yang terakhir, yaitu segera beramal kebajikan dan peringatan bagi yang menunda-nundanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang sahabat yang meminta nasihat kepada beliau, manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal ini. Pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Keempat, masa luangmu sebelum masa datang sibukmu. Dan yang kelima, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Hadis riwayat Ibnu Abi Dun, ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.